Ketemu lagi dengan saya, Umi Musfirotan Najiyah. Teman-teman, apa kabar? Sehat ya? Bahagia. Harus selalu dimulai dengan senyuman setiap harinya agar kita berbahagia ya. Jadi senyum yang ada tidak menunggu bahagia dulu ya. Kata orang bijak, kita tersenyum maka akan bahagia ya. Bahagia dan bahagia membuat diri kita lebih sehat, lebih fresh. Benar nggak teman-teman? Video saya kali ini ingin bercerita tentang Bani Israil. Pertanyaan yang selalu ada di hati saya, mungkin di sebagian teman-teman, kenapa sih Palestina itu kok selalu aja perang, rame aja ya. Ternyata ada ceritanya, asbabul nuzulnya tuh ada ceritanya. Dimulai potong kompas ceritanya, dimulai dari berhasilnya Nabi Musa membawa Bani Israil keluar dari Mesir, Kairo. Karena pada saat itu Bani Israil itu jadi budak di Kairo. Kenapa mesti Bani Israil kok banyak di Kairo? Itu juga diawali dengan cerita Nabi Yusuf ketika membawa 11 orang saudaranya pindah ke Mesir. Akhirnya anak turunnya menjadi budak. Nabi Musa berhasil membawa Bani Israil keluar dari Mesir dengan menyeberangi Laut Merah. Laut Merah terbagi dua atas kebesaran Allah melalui tongkatnya Nabi Musa. Dikejar oleh Firaun Ses sampailah di Gurun Sinai. Firaun Ses itu ditenggelamkan oleh Allah. Semuanya, hanya saja mayatnya si Firaun atau Ramses III ini oleh Allah diapungkan. Waktu si Firaun ini mau meninggal ya, mengatakan, saya percaya dengan Tuhannya Musa. Kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Malaikat Jibril tidak terima. Ketika si Firaun mengucapkan la ilaha, baru mau diteruskan illallah, itu mulutnya dimasukkan pasir, disumpel pasir oleh malaikat Jibril. Jadi sekarang kalau teman-teman datang ke Kairo sana, di museumnya itu ada satu ruangan diisi oleh kurang lebih 7 mayat Firaun. Salah satunya adalah Firaun Ramses III ini. Beda dengan yang lain ya, yang lain seperti tengkorak gitu, tapi kalau si Firaun Ramses III ini seperti manusia, hanya kurus, di mulutnya itu ada bekas lumpur. Beda dengan yang lain karena memang diawetkan oleh Allah, bukan oleh obat-obatan. Nah, Bani Israil setelah selamat sampai di Gurun Sinai, Allah kemudian memanggil Nabi Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Pamitnya Nabi Musa pada Bani Israil itu 30 hari. Ternyata tidak cukup ya. Ditambah 10 hari, akhirnya 40 hari. Nah, ketika 30 hari ke-30 nggak kembali, mulai gelisah Bani Israil. Terjadi kekacauan, biasa ya teman-teman sekalian. Kalau terjadi kekacauan, pasti ada provokatornya. Provokatornya itu namanya Samiri, Musa Samiri. Membuat hati orang-orang Bani Israil itu tuh tidak percaya kepada Nabi Musa, mulai goyah kepercayaannya. Akhirnya kembali menyembah berhala. Dibuatlah satu patung anak sapi, pedet namanya. Kemudian dilapis oleh emas, mereka membawa bajak emas. Dan dilalahnya teman-teman sekalian, tanah yang dibuat untuk membuat patung pedet ini ada tanah bekas jejak kaki malaikat. Dilalah si patung ini berbunyi, kaum Bani Israil percaya, wah ini dia Tuhannya. Seperti itu.
ketika Nabi Musa kembali turun dari gunung Sinai, sangat marah melihat kaumnya kembali menyembah berhala. Tapi teman-teman sekalian, kejadian ini dimaafkan oleh Allah. Inilah pertama, satu dari sekian banyak ngeyelnya orang-orang Bani Israel. Tapi tetap dimaafkan oleh Allah. Di dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah, Allah menjanjikan kalian akan ditempatkan di satu tempat yang namanya Palestina. Di Holy Land mereka mengatakan. Di dalam perjalanan itu kembali ulah Bani Israel minta diturunkan makanan dari langit. Allah menurunkan manna wasalwa, madu dan burung, ya. Saking apa ya, ngomongnya Allah pada orang-orang Bani Israel. Dan di dalam hadis diterangkan, teman-teman sekalian, memang orang Bani Israel ini paling cakepnya umat, paling pinternya umat, tapi paling kepala batunya umat, ya, Bani Israel ini. Setelah mulai mendekati Palestina, mereka tidak mau masuk. Saya mau masuk, tapi penduduk aslinya itu silahkan keluar. Ini ngeyelnya Bani Israel yang kesekian kali. Akhirnya sekarang teman-teman sekalian, karena mereka tidak mau masuk, terlunta-lunta di dunia, tidak punya negara, tidak punya rumah, akhirnya berusaha merebut dengan paksa daerah Palestina. Terjadilah perang seperti sekarang ini. Padahal orang-orang Palestina di dalam dengan yang di luar itu satu nenek moyang. Karena di situ ada makam Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub ada di daerah Palestina. Insya Allah lain kali kita kupas bagaimana serunya perjalanan ke daerah Palestina. Teman-teman sekalian, ini karena ego seorang manusia, sekelompok manusia, ya, akhirnya membuat perang tidak berkesudahan, perang saudara. Naudzubillah min dzalik. Gimana teman-teman? Ketemu lagi dengan saya di video yang akan datang. Insya Allah kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang daerah Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.